Salam, 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 minas salam, inas salam. Kisah kita hari ini, atau lebih tepatnya, topik pembahasan kita kali ini yaitu tentang nama Allah Al-Awwal wal-Akhir. Yang pertama dan yang terakhir. Allah adalah yang pertama dari segala sesuatu dan yang terakhir dari segala sesuatu. Segala sesuatu di alam semesta ini memiliki awal dan akhir. Langit dan bumi memiliki permulaan dan akan berakhir pula pada waktunya. Begitu juga kehidupan kita. Hidup kita terbentang antara dua titik batas. Awal kelahiran kita dan akhir kematian kita. Setiap peristiwa di dalam hidup kita memiliki awal dan akhir. Itulah makna singkat dari nama Allah Al-Awwal dan Al-Akhir. Secara fisik dan ilmiah, nama ini juga adalah sebuah hukum universal, yaitu hukum sebab dan akibat. Setiap sebab melahirkan akibat, dan setiap akibat pasti memiliki sebab. Tidak ada satupun di alam ini yang terjadi tanpa penyebab. Segala sesuatu yang ada di sekeliling kita ada karena sebuah sebab. Dan setiap sebab akan melahirkan sebuah hasil. Lalu apa hubungannya hukum ini dengan hidup kita? Apa manfaat dan kegunaannya mengetahui hukum sebab dan akibat ini? Kita harus mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita inginkan tidak akan terjadi kecuali melalui hukum sebab dan akibat. Awal dari setiap kisah hidup kita adalah keinginan. Dan masalah terbesar manusia justru berasal dari keinginannya sendiri. Agar keinginan itu terwujud, manusia harus melewati jalur sebab dan akibat. Artinya, jika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus menyediakan sebab-sebab yang tepat agar kita mendapatkan hasilnya. Yang menentukan hasil bukanlah dari akhir peristiwa, tetapi permulaan peristiwa itu sendiri. Awal yang benar akan menentukan akhir yang benar. Jika kita ingin memastikan hal yang baik, maka kita harus memastikan bahwa
sebab-sebabnya pun baik. Sebab ketika sebab sudah benar, hasilnya pasti akan datang dengan sendirinya. Namun kebanyakan manusia ketika tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, mereka mencoba mengubah hasilnya, bukan sebabnya. Padahal jika kita ingin mengubah hasil, maka kita harus mengubah sebab-sebabnya. Kita harus mengetahui apapun keadaan hidup kita saat ini, baik atau buruk, kaya atau miskin, senang atau susah, semuanya adalah hasil dari sebab-sebab yang telah kita buat. Setiap keputusan, setiap tindakan, setiap kebiasaan kecil yang kita lakukan hari demi hari, itulah yang membentuk hidup kita hari ini. Jika hari-hari kita selalu sama, maka hasil hidup kita pun akan selalu sama. Karena tidak mungkin hasil berubah jika sebabnya masih sama. Sebuah contoh, orang yang memiliki banyak hutang. Hutang itu bukan muncul tiba-tiba. Ia adalah hasil dari keputusan dan kebiasaan tertentu. Namun orang ini berusaha memperbaiki hasil dengan memohon kepada si pemberi hutang atau menyalahkan keadaan. Ia lupa bahwa hasil tidak bisa diubah dari luar. Yang perlu ia rubah adalah sebab-sebab yang membawanya pada hutang tersebut. Ketika ia mulai menyadari sebab-sebabnya, mungkin karena boros, mungkin kurang disiplin, mungkin salah niat, lalu dia mengubahnya, maka hasilnya pun akan berubah. Terus bagaimana cara menerapkan hukum ini dalam hidup? Supaya hasil hidup kita bisa dijamin lebih baik. Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa hukum ini adalah hukum ilahi yang bekerja sebagaimana hukum alam bekerja. Pasti dan tidak akan pernah meleset. Jika kita ingin hasil yang terjamin 100%, maka kita harus menjadikan Allah sebagai sebab pertama. Artinya, ketika kita memiliki atau mempunyai keinginan seperti ingin punya rumah, mobil, pekerjaan, atau rizki, kita harus memastikan Allah adalah sebab pertama dari keinginan kita. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus memastikan bahwa keinginan kita lahir dari diri kita sendiri,
bukan dari dorongan orang lain atau memuaskan pandangan mereka. Jika keinginan kita murni dari hati kita, kita tidak akan peduli pada jenis, harga, atau kemewahannya. Namun, jika keinginan itu lahir karena ingin dipuji atau dibandingkan, maka itu bukan keinginan sejati, melainkan keinginan palsu yang lahir dari ego dan setan. Tidak semua keinginan itu baik. Keinginan yang bermanfaat adalah yang memberi nilai bagi diri kita dan orang lain. Keinginan yang lahir hanya untuk pamer, menyaingi, atau memenuhi hawa nafsu adalah keinginan yang akan menyakiti diri kita sendiri. Allah tidak memperhatikan keinginan yang hanya lahir dari ego. Allah memperhatikan niat yang lahir dari pelayanan dan kemaslahatan. Melayani Allah bukan berarti hanya sholat, puasa, atau berzakat. Itu adalah ibadah pribadi. Tapi melayani Allah berarti melayani makhluknya. Karena makhluknya adalah ciptaannya. Dan siapapun yang menolong ciptaan Allah, sesungguhnya sedang menolong Allah. Maka jika kita mempunyai keinginan yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, atau masyarakat kita, itu adalah keinginan yang diridhoi Allah. Ketika kita sudah menempatkan Allah sebagai sebab pertama, maka hasilnya bukan lagi urusan kita. Ia akan datang sendiri karena Allah lah yang menjamin hasilnya. Namun jika kita tidak melibatkan Allah sejak awal, meskipun hasil itu tercapai, hati kita tidak akan tenang. Kita akan terikat dan tergantung atau bergantung pada hasilnya. Hingga jika hasil itu hilang, kita pun ikut hancur. Tetapi jika Allah menjadi sebab pertama kita, kita tidak akan pernah terikat pada hasil. Karena kita tahu yang memberi dan yang mengambil hanyalah Allah. Segala sesuatu di dalam hidup kita adalah akibat dari sebab-sebab yang kita tanam. Jika hasil hidup kita buruk, maka kita harus memeriksa kembali apa sebab-sebabnya. Apakah niat kita sudah lurus? Apakah keinginan kita sudah benar? Apakah langkah kita sudah melibatkan Allah? Jika belum, maka kita harus mengubah sebab itu. Dan pasti hidup kita akan berubah dengan sendirinya.
Itulah makna dari nama Allah Al-Awwal dan Al-Akhir, yaitu hukum sebab dan akibat. Yang awal menentukan yang akhir, yang pertama membentuk yang terakhir. Semoga kita semua bisa memahami dan menerapkannya, supaya hidup kita selalu berada dalam jalan yang penuh hikmah. Lakal hamdu ya Rabb, syukran, syukran, syukran laka ya Rabb. Salam, 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 minas salam, ilas salam.